Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk pesan cinta sejati di bulan Juni 2020. Oke, sebelum aku buka kartunya, aku mau warning ke kalian bahwa readingan aku ini bersifat kolektif ya, yang artinya tidak setiap orang yang view video saya ini akan resonate atau cocok dengan pembacaan kartunya ya. Lalu readingan aku juga bisa energinya kebolak-balik. So, kalau nggak resonate, nggak cocok, jangan baper, jangan ngambek ya. Oke? Oke, aku mulai ya. Aku buka kartunya dulu. Kalau bisa nontonnya dari awal sampai akhir ya, jangan di skip-skip. Biar energi kalian ini kebaca. Kalau banyak yang di skip, biasa energinya akan sulit dibaca dan hasilnya itu kebanyakan itu nggak resonate ya, atau nggak cocok ke diri kamunya ya. Makanya jangan di skip biar energi kamu kebaca dari awal sampai akhir. Kali aja pesan ini penting untuk kamu ya. Oke, pesan cinta sejati di bulan Juni 2020. Page of Swords ya, kartu pertamanya. Aku lihat di sini kamu sebenarnya udah mulai nggak galau lagi ya. Congratulations. Bagus sih. Kamu memulai kemajuan besar di sini. Jadi kayak hal-hal yang terjadi di masa lampau, kamu jadi kayak menerima ya. Menerima apa yang terjadi ke diri kamu ya. Jadi kayak kebencian, dendam, rasa kesal gitu. Itu kayak kamu kayak udah mulai bisa mikir, oh iya ya, dulu aku pernah dikhianatin, pernah diduain, ya pernah di PHP-in, dimainin lah istilahnya perasaan kamu. Cuman kayak kamu di sini kayak lebih banyak berpikir ya. Ya lagian juga buat apa kalau dipikirin terus? Adanya juga kayak nambah-nambahin beban kekesalan dalam hati aja ya. Jadi kayak nambahin negatif dalam diri kamu ya. Jadi kayak kamu ini mulai bisa menerima apa yang terjadi di masa lampau ini memang sebagai hanya pembelajaran untuk kamu sampai kamu bisa menemukan true love-nya kamu ya. Jadi pelan-pelan kayak kamu ini memaafkan dia ya, menerima. Jadi kayak kamu ini banyak berdoa juga ya, banyak berdoa kepada Sang Kuasa bahwa hal tersebut bukanlah akhir dalam cerita cinta kamu. Jadi kayak kamu bisa lebih menangkap bahwa hal yang dulu itu sebagai pembelajaran sampai kamu bisa menemukan cinta sejati kamu. Ya. Nah, di sini nih kamu kayak tetap yakin bahwa sang the one true love itu akan datang dan kamu tetap berharap orang tersebut akan datang ya. Jadi menurut dirimu itu tidak ada hal yang tidak mungkin untuk kita mendapatkan cinta sejati. Jangan menjadikan patokan hal yang terjadi di masa lalu itu ya sebagai kenegatifan dalam diri kamu ya. Jadi di sini kayak kamu bisa bisa lega. Intinya kalau aku tangkep ya, hati kamu jadi kayak ngerasa lega ya ketika kamu bisa memaafkan, bisa menerima, nggak kayak sebelumnya kayak kesel, benci, ingat dia kayak kesel aja, benci aja, kayaknya susah banget maafinnya. Jadi kayak emosi terus. Kok di sini kamu kayak lebih bisa menerimanya ya, makanya kamu terus berharap bahwa sang true love itu akan datang ya. Lalu ada kartu The Tower. Yang seperti aku bilang, di sini kamu juga bisa mulai berpikir bahwa orang-orang terdahulu yang mempunyai hubungan dengan kamu sebagai pasangan atau sebagai gebetan, mereka tersebut yang aku bilang tersebut ya, ada yang sebagai pembelajaran dan adanya toksik
atau racun dalam hubungan kamu, ya, yang bisa dikategorikan bahwa mereka bukan selalu sebagai someone, ya, sebagai cinta sejati, ya. Jadi kayak kamu ini bisa berpikirlah gitu. Jadi bahwa apapun yang terjadi dalam konsekuensi dalam hidup kamu lebih bisa menerimanya, ya. Gak semua kita ditakdirkan, kita dijodohkan dengan orang yang sedang menjalani hubungan dengan kita. Mungkin aja mereka terdahulu hanya sebagai toksik aja, pembelajar untuk kamu, supaya kamu bisa mengenalkan yang namanya cinta, ya, supaya untuk perkembangan kepribadian kamu, perkembangan spiritual kamu, ya. Jadi istilahnya banyak cobaan tersebut itu pembelajaran untuk kamu, ya. Kamu bisa petik apa hikmah yang terjadi setelah kamu melewati hal tersebut, ya. The Temperance, bagus kan? The Temperance, pola kepribadian kamu ini sudah mulai seimbang, dir, ya. Kalau dibilang marah masih ada, tapi sekian persen, ya, hanya sedikit, tidak over seperti itu, ya. Jadi lebih kayak kamu ini kan yang aku bilang tadi, ya, lebih bisa menerima konsekuensi yang memang terjadi pada masa lampau. Rasa kesal masih ada, cuman yang aku bilang rasa kesal, marah itu hanya sekian persen. Lagi pula kan kamu lagi belajar untuk dalam tahap memaafkan dan menerima apa yang terjadi, ya. Jadi perkembangan kepribadian kamu ini mulai sangat amat meningkat, ya, mulai banget meningkat, karena pribadi kamu sekarang lebih condong lebih kayak lebih bagus, ya, banyak positif dalam hidup kamu. Tidak sebelumnya, ya, aura kamu negatif karena rasa kebencian, kekesalan tersebut. Di sini kamu lebih kayak punya power dalam diri kamu, dan aku melihat juga kayak kamunya juga lebih percaya gitu loh, bahwa kamu juga akan menemukan cinta, bahwa Tuhan juga akan menyiapkan cinta sejati untuk kamu. Lalu ada kartu Knight of Pentacles, ya. Di sini kamu juga jadi lebih seimbang, ya, lebih seimbang dalam cinta, ya, lebih seimbang dalam hal spiritual, perkembangan pribadi, dan di sini juga aku lihat ada keuangan, ya. Jadi ada beberapa di antara kalian yang fokus dalam karir kalian, ya. Jadi menjadikan sebuah karir, menunjang karir diri sendiri untuk lebih banyak melupakan hal-hal sakit hati yang terjadi pada masa lampau, ya, supaya kamu lupa, supaya kamu juga bisa menerima dan memaafkan. Dan ini bagus banget, ya, setelah kamu fokus dengan karir kamu, nggak mikirin hal-hal yang negatif tersebut, perkembangan diri kamu jauh teramat naik lebih baik, ya. Lalu ada kartu The World. Karena apa kamu menginginkan hal seperti itu? Karena kamu menginginkan kehidupan kamu ini berubah, ya. Tidak ingin kehidupan kamu ini, ya, begitu lagi jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Kamu menginginkan kehidupan ini, maksudnya next untuk kedepannya ini, masa depan kamu ini tidak seperti apa yang terjadi di masa lampau. Kamu memperbaiki kualitas diri kamu supaya nanti ke depannya kamu bisa sadar, ya. Kamu bisa milih, ya, bahwa orang tersebut adalah yang baik atau hanya toksik sebagai racun dalam hubungan kamu, supaya kamu nggak jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Misalnya nih, ya, nanti ke depannya kamu dekat dengan seseorang, apakah orang tersebut hanya sebagai toksik atau hanya sebagai teman, ya, atau mungkin dia ini calon true love-nya kamu, ya. Jadi kayak kamu ini ingin untuk kehidupan pribadi kamu ke depannya ini lebih baik, supaya nggak jatuh lagi ke dalam lubang yang sama, ya.
Jadi aku lihat juga kamu juga tipe orang yang tidak mau terburu-buru dalam hal cinta, ya. Karena kamu berpikir di sini ya, alih-alih kalau kamu nggak bisa berpikir, tidak bisa memakai akal pikiran, takut masa lampau tersebut berbalik lagi ke kamu, maksudnya kamu jatuh lagi, ya. Jadi kagak mau kamu seperti itu ya. Jadi kamu menyiapkan diri kamu untuk menerima cinta sejati, ya. Jadi kayak di sini aku lihat kamunya kayak lebih pelan-pelan nyarinya ya, lebih milih-milih lagi siapa yang terbaik. Kalau aku lihat yang deketin kamu juga ada, ya, tapi kamu kayaknya belum bisa memulai sebuah hubungan atau komitmen, ya, karena kamu kayak gimana ya, kayak masih mencari apakah dia yang terbaik atau enggak, ya. Takutnya dia bukan orang yang baik untuk kamu. Makanya di sini aku lihat kayak kamu masih mencari, lebih kayak nggak ingin terburu-buru. Nggak kayak dulu misalnya kamu suka sama orang dan orang itu ngedeketin kamu, otomatis kan kayak kamu, dia nembak kamu langsung terima. Kalau sekarang enggak, kayak kamu ingin mengenal dia jauh lebih dalam, ya, jauh lebih dalam. Jadi kayak kalau kata aku sih kayak slow gitu ya, nggak mau kayak yang fast atau cepet-cepet, enggak. Kamu nggak menginginkan hal tersebut, ya. Ada Six of Swords di sini, ya. Tetap aja dalam tidurmu ini kamu memang tidak bisa dipungkiri ingin cinta sejati itu datang ke kehidupan kamu, ya. Meskipun ada yang mendekati kamu, tapi ya kamu kayak masih kayak belum percaya apakah ini orangnya, apakah bukan, ya. Jadi di sini aku lihat kamu kayak lebih banyak berpikirnya ya, karena masih ada rasa kekhawatiran, ya. Cuman ya memang aku bilang tadi, kekhawatirannya memang tidak terlalu over ya, jadi negatif tersebut lebih berkurang. Cuman kayak kamu lebih menjaga diri kamu, ya. Jadi menjaga diri kamu dari cinta toksik yang datang ke kehidupan kamu, karena kamu nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, ya. Dan ini kartu bawahnya, bottom of the decknya ada ini, Knight of Wands, King of Swords. Wow, kamu lagi dideketin seseorang ya. Wow, ada yang ngedeketin kamu dan ini lebih dari satu orang ya. Oh, mereka kayaknya cukup serius nih. Oh my god. Two of Swords sama the Moon. Kenapa nih kamu jadi kayak gini? Oke, tunggu ya, aku rapin dulu kartunya. Ini bottom of the decknya. Ya, aku paham. Jadi di sini ada orang yang ngedeketin kamu ya. Ini kelihatannya lebih dari satu orang yang ngedeketin kamu. Cuman di sini aku lihat kamu belum bisa memberikan kepastian untuk mereka ya. Jadi kayak kamu ini belum bisa milih ya. Sebenarnya kamu mau milih kok. Kamu ingin menjalani sebuah hubungan. Cuman kamu kayak perlahan-lahan, aku bilang tadi slow, ingin mencari tahu tentang mereka lebih dahulu ya. Jadi kayak nggak mau terburu-buru karena kamu masih kayak belum gimana ya, kayak belum pasti ya. Tapi nanti kedepannya kamu juga akan memilih kok ya. Dan di sini pria yang mendekati kamu ada Ace of Wands dan Four of Wands. Ini bagus banget ya. Jadi mereka yang mendekati kamu, mereka ini yang mendekati kamu ini memberikan kepastiannya, komitmen kepada kamu. Ya, pokoknya kamu pilih di antara mereka, ada beberapa di antara mereka yang serius menjalani hubungan dengan kamu ya.
Jadi bukan asal main. Kenapa aku bisa bilang seperti ini? Karena ada 4 of 1 sama S of 1 di sini ya. Jadi mereka ini cukup serius ngedeketin kamu. Jadi nggak mungkin mereka memberikan harapan palsu atau cinta palsu kepada kamu ya. Cuma di sini memang dari kamunya kayak lebih berhati-hati karena kamu juga kayak masih takut ya, masih nggak ingin terburu-buru. Jadi kalau menurut aku ya pilih aja pelan-pelan. Coba kalau menurut saran aku, mereka yang ngedeketin kamu ini otomatis mereka punya temen kan. Coba kamu cari tahu deh di belakang tentang orang tersebut bagaimana dari teman-temannya. Biasanya kan akan ketahuan. Kalau aku biasa kayak gitu. Misal ada orang yang ngedeketin aku nih, aku cari tahu. Cuman jangan cari tahu ke orang yang lemes ya. Atau mereka yang iri kepada kamu. Jangan, mereka pasti ngejat orang yang suka sama kamu. Ya, jadi supaya kamu nggak jadi hubungannya dengan dia. Jadi lebih baik tanyakan ke orang yang normal, ya bisa aku bilang normal people. Jadi nggak ada rasa iri atau rasa kesal. Jadi mereka bisa menilai orang itu secara pure ya, secara adil gitu. Oke, yang semangat ya. Itu aku lihat energinya untuk cinta sejati di bulan Juni 2020. Semoga resonate ya. Kalau resonate tolong komen di bawah. Kalau reading ini gak resonate berarti pesan ini bukan untuk kamu, tapi untuk teman-teman kita yang lain yang membutuhkan. So jangan baper ya. Bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye.